Shalom, selamat pagi. Saudara, mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa kita semua akan dibawa ke dalam pergumulan dengan Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena seringkali ada begitu banyak dalam hidup kita yang belum bisa ditundukkan oleh Tuhan. Itu bisa keegoisan kita, itu bisa kemarahan kita, itu bisa mungkin sakit hati kita, dan itu tidak bisa ditundukkan oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa, saudara ya, untuk meletakkan itu, membiarkan Allah menundukkan kita, maka sebenarnya pekerjaan Allah itu tidak bisa sempurna jadi dan selesai dalam hidup kita. Dan kalau pekerjaan Allah tidak bisa sempurna jadi dalam hidup kita, maka sebenarnya kita ini tidak bisa menyelesaikan tugas Tuhan. Kira-kira saudara bisa nangkep? Ya. Jadi saudara seringkali tanpa sadar, sekali lagi saya ulang ya, seringkali tanpa sadar kita ini di dalamnya punya banyak hal. Misalnya keegoisan, kemarahan, kecemburuan, cinta akan duit, saudara ya, mungkin sakit hati. Nah ini yang masalahnya seringkali harus ditundukkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau ini tidak ditundukkan oleh Tuhan, habis, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menerima segala kepenuhan Tuhan, untuk menyelesaikan semua tugas yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi yang menjadi masalah hari-hari ini saya lihat adalah masalah bagaimana Tuhan menundukkan kita. Tuhan berurusan dengan kita. Saudara, nanti perkara masalah yang di luar, misalnya masalah tentang ekonomi, masalah sama suami, sama istri, masalah misalnya sama kesehatan, itu gampang. Itu nanti dengan seketika ya Tuhan akan membereskannya. Tetapi yang dimulai itu harus dari yang di dalam ya. Kita harus ditundukkan dulu sama Tuhan sampai semua yang tidak baik dalam hidup kita itu diubah oleh Tuhan ya. Dan kita akan pelajari bagaimana saudara Yakub ini, karena hari-hari ini adalah sangat jahat, saudara. Peperangan rohani akan makin menggila. Saudara, Alkitab berkata iblis akan melipat gandakan pekerjaannya karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Saudara, karena itu setiap dari kita harus tahu ini iblis mati-matian. Dia dengan cara yang bagaimanapun liciknya, kejamnya, tipisnya, cerdiknya membuat anak-anak Tuhan jatuh. Kalau bisa dia berusaha supaya pemimpin-pemimpin, bintang-bintang, saudara, itu goncang semuanya. Saudara, gereja-gereja pecah. Pokoknya dia usahakan supaya itu terjadi. Dengan mengasihani diri sendiri, dengan kemarahan, dengan apa sajalah saudara dia buat supaya segala sesuatu itu bisa diporak-porandakan. Saya berdoa supaya saudara siap. Saya berdoa supaya saudara siap. Saudara, tahun ini ya mungkin ada beberapa yang tahu kejadian di Semarang. Ada yang ikut ke Semarang? Nah, kalau yang tidak ikut, kalau misalnya sudah ada uang atau sudah bisa beli satu dan dipinjam-pinjamkan, saudara ya. Sebenarnya kejadian di Semarang itu bukan berarti hanya terjadi sekali di Semarang. Tidak, dimanapun saudara dengar VCD-nya, saudara lihat, saudara ya, kalau saudara tangkap, saudara, dan saudara percaya, maka Allah sedang mencari penjaga-penjaga untuk Indonesia. Allah sedang mencari orang-orang yang berdiri buat Indonesia. Saudara, kalau kita lihat, waktu itu di Semarang Tuhan bilang akan datang bencana, akan datang masa yang sulit untuk Indonesia. Dan saudara, kalau pelajari koran hari-hari ini, maka dari awal tahun sampai hari ini nggak pernah Indonesia lolos dari bencana. Betul? Tiap hari loh saudara ada masalah. Saudara, tiap hari itu ada aja saudara ya. Kalau nggak banjir, saudara gempa bumi, longsor, saudara demam berdarah, ada aja saudara. Kalau saudara baca hari ini, saya lupa tadi tempatnya di mana, ada satu tempat gas saudara itu meledak. Dan gas itu saudara membuat nyebar kemana-mana saudara, sehingga kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 orang itu mati seketika karena kena dari apa itu uap ya, gas yang meledak, nggak tahulah di mana, di daerah mana. Saudara, saya berkata tiap hari kalau saudara baca koran, tiap hari tanah longsor itu di Januari ya langsung 300 orang meninggal. Saudara, di satu desa les hilang. Dan pada waktu kalian berkata Tuhan ini namanya, Tuhan bilang ini kalau kalian tidak berdiri sebagai penjaga, Tuhan bilang ini baru awal, bisa 10 kali lipat akan lebih mengerikan. Bencana alam, banjir, ya apa saja akan terjadi.
kecuali kalau saudara dan saya berdiri buat Indonesia. Nah, untuk saudara menyelesaikan, untuk saudara taat, maka saudara harus membiarkan, membiarkan saudara. Itu Tuhan pertama mengerjakan kita dan menundukkan kita. Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan ayat 22 ya, saudara tahu ceritanya, Yakub mau menghadapi Esau dan dia ketakutan. Dia sudah coba sogok Esau, saudara ya, dengan yang namanya ternak, dengan yang namanya saudara kata-kata pujian, dengan basa-basi, dengan salam. Esau tidak bergeming. Esau datang, saudara ya, dengan membawa 400 tentara. Jadi Yakub tahu, matilah aku. Ya, aku ini pasti dibunuh. Aku ini pasti. Esau masih marah karena penipuan, karena perebutan dari hak kesulungan. Saudara tahu ceritanya ya. Saudara, pada waktu dia udah capek dengan caranya sendiri, dia tahu dia tidak bisa. Saudara, banyak dari kita tuh harus sampai titik itu. Saudara, kita harus dibiarkan Tuhan mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Baru kalau kita ini bisa sadar bahwa tidak berhasil. Aku udah nyoba dengan kekuatanku, tidak berhasil. Yakub udah pakai harta, sudah nyoba pakai pujian, sudah nyoba pakai basa-basi, sudah nyoba bilang, oh Tuhanku Esau, tidak berhasil. Esau tetap jalan dengan, dia tahu gagal, dan gagal. Saya tidak tahu apakah saudara pernah merasakan itu dalam hidup ini. Saya ketemu dengan istri-istri yang mencoba untuk memegang, mengendalikan suaminya. Pakai dengan cara di SMS-in terus, diawasin terus, gitu ya. Saudara pakai teror, saudara ya. Pokoknya hati-hati loh ya. Ini uang dari keluarga saya yang bikin kamu kaya, atau apalah saudara pakai cara segala macam. Dan dia pikir dengan itu dia bisa mengendalikan. Tuhan harus bawa sampai satu titik gagal. Ini suami, saya berpikir bahwa dia yang cari duit, dia yang bikin hidupnya jadi, dan dia buat anak-anaknya semua itu hidup enak karena dia. Dan kalau itu ada di dalam dirinya, Allah perlu buat sampai gagal dan gagal dan gagal, sampai dia tahu bahwa bukan dia yang buat kaya. Alkitab berkata, engkau boleh kerja dari pagi sampai malam. Kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sialah segalanya. Saudara, ada ibu-ibu yang berpikir gini, saya yang mendidik anak saya. Jadi dia harus didik anaknya, diomelin terus, kalau perlu ditungguin belajar. Saudara, les dari A sampai Z, saudara ya. Menurut saya sampai apapun dilesin, saudara, supaya anaknya juara kelas. Dan anaknya bukan tambah juara kelas, tambah juara dari paling belakang, saudara ya. Nah, kadang-kadang Tuhan perlu buat itu. Sampai kita ini gagal. Tujuannya apa sih? Sampai titik itu. Pada waktu kita benar-benar sadar, tidak cuma karena di mulut ya, bahwa di luar Tuhan semuanya sia-sia. Kalau saudara ngerti di luar Tuhan semuanya sia-sia, sebenarnya perlu kita khawatir enggak? Sebenarnya perlu enggak kita itu terlalu, saudara, yang ngoyo, istilah orang Jawa. Pokoknya kerja keras, ngotot, perlu enggak? Saudara, karena di luar Tuhan semuanya sia-sia. Kemarin ada seorang ibu muda nangis sama saya. Dia bilang begini, saya ini tidak kuat, katanya. Ya, dia memang lagi sakit pendarahan. Kemudian dia mesti ngasuh anak, saudara. Anaknya baru umur sekitar 10 bulan. Saudara tahu tuh anak 10 bulan kan lagi rame-ramenya jalan-jalannya. Dan dia tidak ada pembantu. Dan dia nangis sama saya, dia bilang, saya tidak kuat. Saya ini sudah lagi pendarahan, ya. Terus kemudian mesti ngasuh anak, tidak ada pembantu, ya. Saya bilang, saya tidak kuat. Terus kemudian dia ngeluh, dia bilang, kenapa sih, ya, kok pembantu itu tidak ada yang bisa ketemu saya, masuk keluar, dan sebagainya lah, mengeluh. Terus saya simpel nanya begini, ngomong-ngomong ya Bu, ibu ini udah berdoa sama Tuhan minta pembantu belum? Dia diem, belum tuh, lupa. Simpel, saudara. Jadi dia tuh nyari, dapat orang yang tidak cocok keluar masuk, ya. Dia coba usaha sama teman-temannya, telepon. Dia coba pinjam pembantu. Dia coba usahain juga untuk dengan kekuatannya sendiri. Tapi simple. Dia lupa untuk minta pembantu itu sama Tuhan, lupa. Bukankah sering kali kita begitu? Kita bilang bahwa semua dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang ngatur, tapi kita sering kali lupa. Betul nggak? Karena tanpa sadar selalu berpikir kita
yang kerjakan. Kita yang harus atur. Apa saudara ingat ini mau masuk baru nih. Bentar lagi pendaftaran anak-anak kan? Sebentar lagi harus masuk anak-anak, ada yang mungkin masuk SMP, masuk SD mungkin. Ingat enggak nanya Tuhan? Anakku harus sekolah di mana? Atau kita berpikir bahwa ya sudah pastilah, ngurusin aja di situ, yang dekat aja di situ. Oh itu yang bagus tuh sekolah itu BPK penabur nomor 1, udah masukin di situ. Apa kita sempat nanya enggak sama Tuhan? Apa kita yang terus sibuk dengan kemauan kita? Nanya enggak berapa yang kita harus bayar mungkin buat uang pembangunannya? Nanya enggak? Coba saudara, mari kita renungkan seberapa sih kita sadar bahwa semuanya itu harus dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Nah saudara, setelah tahap itu, kalau saudara sudah lewati tahap itu, maka saudara akan dapat tahap yang kedua. Untuk hari-hari ini, untuk menjadi tentara Allah, untuk menjadi orang-orang saudara yang bisa menjadi penjaga buat Indonesia, yang bisa capai apa yang Tuhan mau menyelesaikan. Dikatakan pada malam itu, ayat 22, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberangkan di tempat penyeberangan sungai Yabok. Saudara, yang pertama, Yakub mulai berkata, Tuhan, aku tidak bisa lindungi anakku, istriku, aku bawa mereka dan aku mau taruh di seberang. Aku mau serahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, dalam hidup ini, sekali lagi saya berkata, orang seringkali berkata menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Tapi pernah tidak saudara sungguh-sungguh sampai satu titik di mana saudara berani meletakkan istrimu, suamimu, anakmu, orang-orang yang dekat dengan engkau. Dan saudara berkata, ya Tuhan, ambil. Saudara, karena seringkali orang tidak bisa sampai titik ini. Seringkali mereka berhenti pada waktu sesuatu itu mulai membahayakan. Pada waktu itu tidak menguntungkan diri mereka. Kita semua ngomong kita menyintai Tuhan lebih dari segalanya. Tapi pada waktu itu mulai kena istri, kena anak, kena suami, saudara ya. Kita berhenti. Dalam hidup ini saudara, setiap dari kita kalau mau jadi tentara, saudara tahu kan yang namanya tentara? Dia harus tinggalkan istrinya dan anak-anaknya. Dia tahu kemungkinan besar dia bisa mati. Kadang-kadang dia harus bawa istri dan anak-anaknya ke Aceh misalnya. Waktu Aceh masih ada GAM. Dan dia tahu bisa terjadi istri dan anaknya kena tembak. Betul nggak? Ini loh, ada kemauan ini, keberanian ini. Karena Tuhan sudah tidak main-main. Waktunya sudah sangat singkat sebelum masa tuaian dan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan standarnya tinggi. Bisa dari kita. Dalam hidup saya mengalami ini berkali-kali. Pada waktu saya dulu saudara remaja, Tuhan mulai bilang sama saya ini orang yang paling dekat sama ayah, sama ibu, sama adik-adik. Tuhan bilang, berani enggak? Kamu tinggalkan semuanya itu dan pergi ke Belanda. Dan sudah di sana tidak ada saudara yang dekat. Dan Tuhan tidak janjiin duit. Ayah saya tuh bukan orang yang kaya raya yang berkata, ini aku kasih uang sekian dan kamu pasti bisa hidup. Saudara, pada waktu saya berangkat sana, ayah saya cuma berkata, kalau papa dikasih berkat, papa kasih uang. Kalau papa tidak dikasih berkat, itu urusan kamu dengan Tuhan. Pasti Tuhan sanggup pelihara kamu. Saya pikir kok enak ya. Enak ya. Saudara, dan itu hari-hari di mana, saya belajar dengan Tuhan sendiri. Untuk tempat tinggal ayah saya itu cuma anterin ke sana. Dan saya waktu itu belum dapat tempat tinggal. Belum dapat banyak hal, belum dapat izin, belum dapat segalanya, saudara. Dan ayah saya harus berkata bahwa mulai berjalan bersama Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup didik dan ajar kamu. Dan saya tahu itu adalah cara Tuhan untuk membawa ayah saya berkata, aku letakkan anakku. Tapi itu juga cara Tuhan untuk membawa saya berani berkata, aku pilih engkau Tuhan dalam ketaatan daripada kenyamanan ada di keluargaku. Saudara, tapi Tuhan bawa lagi. Saya kembali dari sana, saudara ya. Saudara, dan Tuhan mulai bawa di mana saya menikah, punya anak. Tuhan masukkan saya dalam pelayanan di mana. Saudara, dan sebelumnya Tuhan sudah berkata begini. Ini bukan pelayanan yang enak. Ini pelayanan taruhannya
nyawa. Pada awal kami memulai pelayanan, kami diserbu berkali-kali. Saudara, itu yang namanya rumah dilempari kotoran. Terima surat ancaman bilang kepala akan lepas, saudara, dari badan. Tapi dalam hidup saya, saudara, saya berkali-kali saya tahu. Saya tahu bahwa saya harus mempertaruhkan anak saya. Saya harus mempertaruhkan suami saya. Saya harus mempertaruhkan apa saja, saudara. Dan saya letakkan. Saya mau berkata bahwa, oke Tuhan, kau tahu. Saya siap jalan lebih daripada yang selama ini ada. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara dan saya, kalau kita mau menyelesaikan garis akhir menjadi orang-orang yang kuat, saudara, maka tidak bisa lain. Tuhan mau bawa saudara untuk berani meletakkan apapun. Meletakkan apapun. Saudara, dan yang kedua dikatakan, saudara, setelah meletakkan anak, ya, meletakkan anak, istri, saudara bilang, itu yang termahal, belum tentu. Ayat 23 berkata, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala apa, saudara? Miliknya. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, ikatan duit itu lebih banget loh, saudara. Milik yang kita, sesuatu yang kita miliki, itu bisa merupakan ikatan yang luar biasa. Jangankan, saudara ya, saudaralah, saya yang hamba Tuhan juga. Saudara, kadang-kadang kita itu tidak sadar, itu pergumulan tiap hari untuk meletakkan segala yang kita miliki. Saya cerita waktu di Semarang itu, saudara. Waktu di Semarang, suasananya bagus, saya luar biasa, terus kemudian ada tantangan persembahan. Saudara, saya sudah siapkan persembahan dari rumah itu, saya sudah siapkan, saudara. Saya sudah siapkan 5 juta, saudara ya. Karena saya tahu setiap kali Tuhan buat sesuatu yang indah, saudara ya, saya belajar menghargai. Saya belajar menghargai. Sekarang kalau kita makan di restoran, saudara ya, maka kita kalau di restoran yang jelek ya murah, betul tak? Tapi kalau restorannya mau makan yang wow gitu, yang enak, ya harus dia bayar lebih mahal dong, gitu ya. Bukan masalah apa-apa, masalah belajar menghargai, begitu kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita itu mau datang ke tempat suatu di mana Tuhan melawat, itu sesuatu yang rohani, jelas harganya mahal. Saudara, karena itu saya berkata, jadi kami yang bawa tuannya itu bukan enggak nyiapin persembahan loh, saudara. Jangan dipikir bahwa, oh yang melayani berarti enggak ngasih. Oh, kami mempersembahkan, saya tahu jumlah yang beberapa hamba Tuhan memberinya puluhan juta, saudara. Nah, saya tuh karena waktu itu di bank saya, itu tinggal sekitar 15 juta. Dan itu mau akhir Desember, mau akhir bulan, dan mau awal bulan kan mesti bayar macam-macam. Jadi saya berpikir gini, Tuhan saya ambil 5 lah, saya sisain 10 lewat sedikit. Nanti yang 10 lewat sedikit ini buat bayar listrik, bayar telepon, bayar ini dan itu, gaji dan sebagainya. Yang 5 saya kasih. Saudara, dan kemudian saya sampai di sana dalam hadirat Tuhan, saya sudah siapin di amplop, sudah rapi, sudah bagus. Terus orangnya bilang, ayo berdoa, minta angka dari Tuhan. Saya tidak doa, karena saya bilang, oh saya sudah bawa 5 juta kok. Menurut saya itu udah banyak. Tapi begitu hamba Tuhan itu ngomong, saudara, Tuhan ngomong sama saya, itu persembahan nolnya harap ditambah. Tuhan, 5 juta udah banyak, saya bilang. Tuhan bilang, nolnya tambahin 1 dong, saudara ya. Udah, nah, saudara 5 juta tambahin nolnya 1 berarti berapa, saudara? 50 juta kan? Saya bilang, Tuhan itu banyak loh. 50 juta buat kolektor tak, itu banyak, aku bilang. Terus, saya tak ngomong apa-apa. Akhirnya saya ngomong gini, Tuhan, saya kan tidak boleh utang. Saya tidak boleh utang, jadi kalau di bank saya, ya, tidak tahu dari mana tiba-tiba ada 50 juta, ya berarti itu daripadamu, saya akan kasih. Tapi kalau di bank saya tidak ada 50 juta, ya saya tidak kasih. Tapi jujur ya saudara, hati saya ini sempat gini, ya ampun, gede banget sih gitu ya. Saudara, dan saya berpikir gawat nih, ya, kok masih ada si ikatan akan duit nih, masih ada. Berarti kalau saya bilang begitu kan saya kurang menghargai berkat Tuhan, betul enggak? Harusnya kan saya bisa merasa bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, senjata yang Tuhan kasih, urapan yang Tuhan kasih, jubah yang Tuhan kasih, itu tidak ternilai, betul kan? Tidak ternilai dengan 50 juta, tidak ternilai dengan 100 juta. Kok masih bisa-bisanya loh? Berpikir, gede banget. Jadi seringkali saya mau berkata,
Kadang-kadang ya ikatan uang dalam hidup kita ini bisa begitu bulat istilah orang Jawa. Kalau terus berputar-putar di situ, dan kita harus berani tutup. Dan saya bersyukur saudara ya, selesai kebaktian saya sempat cek saudara, dan dapat dari sini dapat dari situ, ternyata masuk 50 juta. Saudara, dan Tuhan mau bilang sama saya, kalau aku minta itu bukan aku tidak tahu ya, aku udah nyuruh kamu utang gitu ya, aku tahu gitu kamu bakal ada tuh segitu. Ya udah saya beri, saudara, saya bersyukur saya beri, tapi saya tahu hati saya. Yang saya mau saksikan di sini bukan jumlahnya, tapi hati. Lihat pada waktu Yesus nungguin persembahan, ada orang yang bawa banyak, ada janda yang cuma bawa 2 peser, betul? Tapi kenapa Tuhan begitu menghargai janda itu? Karena Tuhan berkata, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang dia. Karena itu janda ini memberi lebih banyak dari semuanya. Makin kaya itu makin gak bisa ngasih semua. Kemarin saya dengar kau ini banget, saudara. Ada seseorang itu pada waktu dia muda, dia itu seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pada waktu dia muda, dan dia kasih semua dari gajinya awal tahun. Jadi kalau awal tahun itu dia kasih semua dari gajinya. Itu dia lakukan kurang lebih selama mungkin selama 10 tahun lah gitu ya. Pokoknya setiap awal tahun tuh gaji yang pertama itu dia kasih semuanya, saudara. Dan kemudian dia menjadi kaya raya. Dia menjadi kaya raya, diberkati Tuhan luar biasa karena setiap awal tahun dia kasih semua. Setelah penghasilan dia setiap bulan sekarang ya, setiap bulan itu penghasilan dia kurang lebih tuh saudara, pokoknya kira-kira kalau dihitung 1 miliar lebih lah di Indonesia ini ya, di orang luar negeri. Dia berhenti membeli awal. Dan orang-orang berkata seperti itu, kamu tahu enggak apa yang membuat kamu kaya? Dia bilang, iya saya tahu Tuhan. Tanya lagi, cocok sama ini wartawan rohani. Menurut kamu perbuatan apa yang membuat Tuhan begitu mempercayakan yang besar? Dia bilang, karena dulu selama 10 tahun, awal tahun saya beri gaji saya full buat Tuhan. Dan lagi, sekarang bagaimana? Dia berhenti, dia ditantang. Kalau Anda tahu, dulu itu karena perbuatan itu Tuhan senang, berani. Sekarang berani enggak? Dia berani. Jadi pada waktu kita makin diberkati itu hati-hati loh saudara. Ikatan ini bisa makin. Saya berpikir ya, kalau awal tahun saudara dapatnya 50 juta mungkin masih berani. Kalau awal tahun dapatnya 1 miliar, kita akan berpikir 1 miliar. Tuhan akan tantang deposito kita. Kalau deposito kita mungkin cuma 10 juta berani. Tapi kalau deposito kita 1 miliar istilahnya. Jadi hari-hari ini Allah sedang panggil orang-orang yang berani menyerahkan segalanya. Mulai dari orang itu bicara hubungannya. Karena kita sebenarnya tidak pernah memiliki seseorang. Kita tidak pernah memiliki anak kita. Ingat, anak kita itu milik Tuhan, betul kan? Jadi yang kita letakkan sebenarnya sebuah apa? Hubungan. Tapi yang kedua ini kita memiliki harta. Dan yang kita letakkan adalah hartanya, bendanya. Teruskan. Allah mau bawa kita kemana lagi, lebih lanjut lagi, saudara ya. Nah, saudara bicara soal ini, saudara bicara soal 2 ini. Hari-hari kemarin saya ada seseorang yang mendapat penglihatan dan saya dapat dengar ceritanya. Saudara, dia lihat bahwa Tuhan itu berdiri, saudara ya, dan Tuhan itu berdiri di satu pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu ada tulisan 09. Saya tidak tahu ada apa dengan 09. Ya, berarti 2009 ya. Tidak tahu apakah itu akan ada aniaya besar atau kedatangan Tuhan atau ada aniaya atau ada apa atau peperangan. Ya, saya tidak tahu. Pokoknya Tuhan Yesus pintu gerbang 09. Terus kemudian ada banyak orang Kristen itu baris. Semua dikasih buku sama dikasih pulpen. Saudara, dan kemudian saudara, setiap orang itu ditanyain sama Tuhan satu-satu kayak dites.
Ditanyain satu sama Tuhan. Begitu jawabannya benar, maju satu langkah. Ditanyain benar, maju satu langkah. Tapi kalau misalnya dia tidak benar, mandek di situ atau hilang. Nah, ini masalah. Hari-hari ini Tuhan sedang seperti itu. Setiap kita ini, karena yang lihat ini satu. Ada lagi yang dapat tentang Tuhan sedang menghitung dan menimbang. Ada lagi hamba Tuhan yang dapat. Tiap orang tuh dites satu-satu. Dia sampai nanya gini, ini apa sih? Ini tes apa? Kayak tentara gitu ya. Jalan satu-satu. Orangnya bilang ujian kelayakan. Yang tidak masuk, yang tidak layak, tidak bisa masuk. Dan saudara berpikir, kita akan hidup karena anugerah. Ya, tapi Alkitab berkata akan ada pesta. Dan Tuhan berkata setelah semua orang masuk, siapa yang tidak berpakaian pesta, diapain saudara? Diusir keluar. Berarti ini bicara tentang ujian kelayakan. Kita ini pakai baju pestanya. Dan kalau saudara baca baju pesta, orang seringkali berpikir baju pesta itu saudara ya, kok kita diurapi. Alkitab dengan jelas berkata, bajunya itu kebenaran. Bajunya itu buah-buah roh, tapi juga saudara. Kalau saudara baca, saudara, di dalam Sefanya atau Sakaria kalau tidak salah, itu dikatakan bajunya adalah pengorbanan. Jadi saat kita ini berani berkorban, berani meletakkan, tidak menyayangkan nyawanya kalau kata waktu, maka dia yang bisa mengalahkan. Kan kita tahu lepas oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nah, lagunya itu berhenti sampai situ. Padahal kalau sudah baca ayatnya dikatakan gini, dan mereka tidak menyayangkan nyawanya. Dan mereka inilah yang mengalahkan. Jadi hari-hari ini kita sedang ada ujian kelayakan. Kita sedang ditanya. Kita sedang dikatakan, mau gak? Buat lebih lagi dan lebih lagi. Saya berdoa supaya kita semua berkata, aku mau. Sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat, saudara, mulai ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini malaikat Tuhan. Tetapi kemudian saudara mungkin tanya, kenapa bergulat? Nah, ini loh saudara. Setelah itu adalah sesuatu di mana saudara ini harus bergulat untuk mengalahkan semua, saudara ya, kedagingan dan kecenderungan kita. Saudara, ya, setiap kita punya kecenderungan dan punya, saudara ya, sesuatu yang Tuhan tidak suka. Menurut saya ini pergulatan lambang antara pergulatan manusia daging dengan manusia roh, saudara. Manusia daging dengan manusia roh. Saudara, itu selalu bergulat. Misalnya nih, saudara ini disakiti orang, maka manusia daging kita pengennya marah, manusia roh kita pengennya mengampuni, saudara. Saudara, kalau sudah direndahkan, maka manusia daging kita pengennya membela diri supaya kita naik. Tapi manusia roh kita akan berkata, bersyukur kalau kamu direndahkan. Karena dengan direndahkan kamu ini jadi rendah hati. Tapi ini kan bergulat. Tinggal saudara milih yang mana. Apa saudara reaksinya mau berkata, ya aku milih manusia dagingku. Atau saudara berkata, enggak, aku milih manusia rohku. Saudara, ini akan terjadi pergulatan yang semalam-malam. Ini bicara artinya seumur hidup kita ini tetap bergulat. Saya sudah ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang besar. Tidak ada hamba Tuhan yang menjadi begitu rohani, saudara ya, sampai dia tidak lagi mengalami pergulatan itu. Semua. Saya berkata sama ayah saya misalnya, Pak, kamu itu udah lepas gak sih dari pengen marah gini-gini. Dia bilang, wah lagi kumat ya, keluar semua lagi yuk, katanya gitu ya. Kalau lagi deket Tuhan lumayan sih. Ya, ngadepin apa bisa sabar, ya. Ngadepin misalnya dia bilang itu, kalau lagi benar nih, ayah saya bilang saya lagi beres nih. Persekutuan kan hari Sabtu. Misalnya saya bilang sama pembantu, Mbak, itu di bawah karpetnya dibersihin, disedot debunya dan sebagainya. Pembantu saya nggak ngerjain,
saya bisa turun, tak kerjain sendiri. Saya bisa berkata, tidak apa-apa lah, tak kerjain bisa lebih bersih. Buat kemuliaan nama Tuhan, lebih bersih, orang duduk lebih enak. Dan saya bisa berpikir juga, bagus buat saya olahraga. Ayah saya umur 70, saudara, jadi bilang olahraga sekalian. Tapi kalau lagi tidak beres nih yang keluarga ini, kurang ajar nih pembantu, disuruh aja tidak mau, gitu ya. Terus saja ada alasan. Nah dia bilang, terus hal kecil tetap bergumul. Tetap bergumul. Ya. Saudara, dalam segala hal, ya saya tahu. Saya juga tetap bergumul. Ada aja setiap hari. Saudara, kemarin kami mau pergi ke Lampungan dan sebagainya. Ada seorang anak yang pengen ikut gitu, ke Lampung. Terus kemudian saya berkata sama dia, ini anak didik saya, anak rohani lah istilahnya. Kemudian saya berkata sama anak ini, saya tidak bisa janji, saya harus pertimbangkan banyak hal. Untuk mengajak, itu tidak bisa mengajak kamu begitu aja. Ada banyak orang di sekitar saya yang lebih penting yang bisa diajak. Misalnya tim doa, misalnya bagian yang musik, bagian penari, ada begitu banyak yang saya harus pertimbangkan. Kan transportnya mahal, hotelnya mahal. Anak ini meledak, saudara. Marah. Dan langsung berkata, bohong, kamu itu tidak sayang sama saya. Ya kamu itu ternyata cuma lihat jasa orang, kamu selalu cuma memanfaatkan orang. Kalau ngajak pergi itu cuma karena lihat yang penting, yang berjasa, yang berguna, tapi tidak karena kasih. Saudara, pada waktu saya dimaki-maki seperti itu, saya berpikir, tiba-tiba dia, saudara, ada dua langsung juga. Yang satu berkata begini, sudahlah, lu mau marah, mau apa, getek, gue kagak mau tahu lagi. Ini gini, dan saya pergi. Memang reaksi saya itu gini, saya kalau dimarah begitu ya, reaksi saya itu tidak cenderung balik, saudara. Tapi langsung seperti hati saya itu nutup ini. Saudara, saya berkata, selesai, kamu menyakiti saya, selesai, dan mulai hari ini, kamu tidak masuk hitungan dalam hidup saya. Itu istilahnya begitu, saudara. Lu mau marah, mau apa, terserah, haleluya, saya tidak akan rasa apa-apa. Sudah, hubungan kita selesai. Dagingnya bisa keluar seperti itu. Tapi yang satu lagi, yang rohnya berkata, ini anak-anak tertolak. Dia membutuhkan kasihmu lebih lagi. Dia membutuhkan pelukanmu. Dia membutuhkan pengertian. Coba kamu ngertiin dia lagi. Akhirnya saya ngomong panjang, walaupun dalam hati, gitu saudara ya. Karena biar gimana tetap bergumul, saudara. Cucu tidak pengen, saudara. Pengennya lebih pengen bilang, sudahlah, aku nggak mau lihat lu deh, gitu istilahnya. Kok males deh. Dia mau berkata setiap dari kita, itu pergumulan tidak akan pernah berhenti. Tapi sekali lagi, mari kita memilih yang rohani. Amin, saudara ya. Kita memilih yang rohani. Jadi saya berharap supaya tidak ada orang di sini yang selalu merasa bahwa saya akan sudah terlalu rohani dan semua akan berjalan dengan baik. Reaksi kita akan semuanya baik. Untuk setiap tingkat ada sesuatu yang harus kita gunakan, yang harus kita taklukkan lagi, supaya kita semakin indah dan semakin baik dan semakin baik. Amin. Kita lanjutkan. Dikatakan saudara, orang itu kemudian tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan dipukul. Jadi Allah perlu kadang-kadang memukul kita. Ya, kalau kita dipukul Tuhan supaya yang jasmani ini menjadi lemah. Kalau dipukul kan yang jasmani jadi lemah kan? Jangan marah sama Tuhan ya. Kita harus tahu pukulan Tuhan itu karena dia cinta. Supaya manusia roh kita lebih kuat. Amin. Ya. Bukan karena dia tidak cinta. Ya, pukulannya bisa macam-macam. Saya punya seorang teman yang memang kelemahannya di mulut. Saudara, dia itu kalau udah ngamuk, cerewetnya minta ampun. Aduh, haleluya, ini cerewet, saudara, perempuan. Saudara umurnya sudah cukup lanjut juga memang sih, 60 tahun ke atas. Jadi kalau saudara umur di atas 60 dan sudah tidak cerewet, itu anugerah benar. Terutama yang perempuan. Saudara ya, jadi saudara, berdoa sungguh supaya Tuhan kalau aku tua, gitu, jangan jadi aku cerewet, tapi aku menjadi orang yang mengeluarkan kata-kata hikmat. Nanti perempuan ini baik, saudara. Dia tahu dia itu kelemahannya cerewet, saudara. Dan dia kalau sudah ngomel sama pembantu, ngomel sama anaknya, saudara, itu tidak bisa terus panjang, saudara ya, diulang-ulang begitu. Tapi dia itu kalau pagi itu nangis sama Tuhan gini, Tuhan tolong aku supaya aku tidak cerewet, gitu ya. Tuhan tolong aku bertobat dari mulutku ya. Aku mau berkata-kata yang baik, Tuhan, aku bertobat dari marah. Tiap pagi bertobat, tapi siang dilakukan lagi, saudara ya. Tapi Tuhan tahu ini benar-benar kelemahan, saudara ya. Benar-benar kalau dia udah emosi dan nggak bisa nahan.
Dan dia sadar, saudara, nanti kalau sudah marah-marah, udah ngomel, pagi pokoknya bertobat lagi. Nyanyi banyak, bermazmur, bilang Tuhan tolong rubah mulutku. Dan akhirnya Tuhan kasih. Saudara, Tuhan pukul, Tuhan itu baik. Tuhan buat ini saudara ya, tali pitanya itu robek sedikit. Robek sedikit. Jadi dia itu kalau ngomong tidak bisa banyak, saudara. Terus tidak ada suaranya, ngomong cuma gini, halo, bagaimana, tidak bisa. Tak keluar suaranya yang dari jadi pelan. Volumenya itu mentok 3, tidak sampai 20. Dan dokter berkata, ya ini luka, dia bilang gitu. Dan bukan cuma luka, robek dikit. Dia bilang, jadi ya sudah, seumur hidup ibu begini, tapi ini akan menjadi, ibu ingat, kalau ibu terlalu banyak pakai dengan ngotot teriak-teriak, ini robeknya makin besar, ibu bisa bisu. Jadi pilih di tangan ibu, hematlah suara ibu dengan baik-baik. Itu namanya dipukul supaya pincang, betul? Dan sejak itu dia tidak bisa. Kalau sudah mulai mau marah, ingat, nanti dia berat bisu, ya. Karena juga tidak bisa, volume juga tidak bisa, keras 3 tahu selalu, saudara ya. Jadi itu membuat dia langsung ingat, saudara. Dan puji Tuhan, sampai hari ini dia, ya puji Tuhan lah, ngomelnya berkurang drastis karena dipukul itu. Jadi kalau saudara bergumul seperti Yakub ini punya banyak kelemahan. Kalau saudara pelajari hidup Yakub, betul kan? Dia licik, betul kan? Dia ini orang yang ngotot, saudara. Ini orang, saudara ya, yang selalu saudara mengandalkan otaknya, saudara. Jadi dia tahu bergulat, dia tahu, saudara, dagingnya ini begitu kuatnya, manusia tidak bisa mengalahkan. Tapi yang bagus dari Yakub, dia rela dipukul. Dan setelah dipukul, dia tahu, dia bukan kepahitan. Dia bilang, kenapa kamu pukul saya? Tapi dia bilang, Pak, berkati aku. Betul kan? Nanti dia sadar benar. Pukulan itu penting buat. Dia sadar benar. Dia bilang, berkati terus aku butuh. Dia bilang, aku butuh. Saya berdoa supaya saudara bisa sadar. Sadar, ini loh, kalau daging-daging ini yang lemah. Ya, yang daging-daging yang banyak, saudara, kita berkata, Tuhan, ini urusi. Kalau perlu pukul-pukulan supaya dagingku ini ya bisa ditundukkan. Dagingku ini bisa ditundukkan. Dan pada waktu itu terjadi, saudara, maka namanya bukan lagi Yakub. Namanya adalah pangeran. Betul? Pangeran. Israel itu pangeran kebenaran. Tuhan bilang, nah, aku mau jadiin kamu itu putri-putri kebenaran. Pangeran kebenaran. Ya. Orang yang benar-benar benar hidupnya, kudus hidupnya, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan kadang-kadang melalui proses pemukulan. Tapi mari, nah, saya akan tutup dengan satu kisah tadi malam, saudara. Saya sedang berdoa buat Lampung dan apa yang Tuhan mau untuk Lampung. Kemudian tadi malam Tuhan kasih saya mimpi, tapi saya bagikan buat saudara dan saya percaya biar ini semuanya menjadi berkat buat saudara. Saudara, saya mimpi bahwa di Lampung itu jemaatnya akan dibagi dalam 2, saudara. Yang satu Tuhan pakai istilah kadet, saudara ya. Kadet itu tentara-tentara yang baru, saudara ya. Dan Tuhan bilang begitu. Sebagian adalah calon kadet yang akan masuk ya, untuk menjadi tentara-tentara. Tetapi saudara, yang sebagian lagi adalah kadet yang baru lulus dan mau masuk dalam penugasan. Saudara, dan saya lihat itu dikumpulin semua, saudara ya, antara yang murid baru, saudara ya, dan yang murid baru lulus, saudara. Dan terus kemudian kami harus bicara, memberikan pesan-pesan buat yang baru maupun buat yang sedangkan masuk penugasan. Saya tidak tahu apa Tuhan lagi bicara masing-masing. Apa sampai saya berdiri di depan mereka dan saya mulai berkata. Dia bilang, dalam hidupku, saya bilang, baik pada waktu aku duduk di dalam sekolah ketentaraan, saya bilang, ataupun pada waktu aku sudah keluar dan mulai bertugas, sepanjang hidupku, saya bilang, saya itu terima batu demi batu. Saya dilempari batu demi batu, batu yang kecil maupun batu yang besar. Itu di mimpi, saya tidak tahu, saya juga baru dapat ilustrasi begitu, kok bisa saya ngomong begitu. Terus kemudian saya bilang, tapi saya bersyukur setiap batu itu menjadi fondasi yang kuat dalam hidupku. Dan setiap batu-batu yang kecil, saya bilang, itu sama Tuhan dijadiin satu, dipadu dengan semen. Dan semennya itu adalah roh pengertian.
Dan itu membuat tiang-tiang yang kuat, menjadikan setiap hari hidupku dibangun menjadi satu bangunan yang lebih kokoh dan lebih kokoh lagi. Saudara, dan saya melek, saya bangun. Terus kemudian saya bilang, Tuhan, itu pesan. Saya bilang, ya itu pesanku buat orang-orang. Baik yang mereka yang mau jadi tentara, maupun mereka yang akan ditugaskan. Ya, enggak tahu hamba Tuhan lain pesan apa. Tapi bagian saya mau berkata pada kalian dan saudara-saudara semua. Ini mungkin di depan akan ada banyak batu yang iblis lemparkan. Batu itu bisa tantangan, masalah, pergumulan. Batu itu bisa juga, saudara ya, sesuatu penderitaan demi penderitaan, perendahan, kegagalan. Tapi jangan pernah takut, karena batu itu akan menjadi fondasi yang kuat. Saya bersyukur saya berkali-kali gagal. Itu membuat saya tahu persis bahwa di luar Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Saya tahu berkali-kali saya sakit. Dan itu membuat saya tahu persis bahwa Tuhanlah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, itu jadi batu demi batu yang jadi fondasi. Tapi banyak batu-batu kecil di mana saya kekurangan duit, dan saya tahu bahwa Allah itu Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, jadi di depan mungkin ada banyak batu melayang kepada kita. Tetapi saya mau kumpulkan itu semua dengan roh pengertian. Itu akan menjadi tiang dan fondasi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.